semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat tabi'in dan tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umat beliau yang sangat-sangat berharap di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami Huda. Yang sama-sama kita hormati Imam tetap kita, Ustaz Al-Fakir Al-Hafidh, para asatidz, para tokoh masyarakat sesepuh, jamaah taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan coba melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu, yakni masih membahas tentang masalah korban. Kita pelajari dari ambilkan dari kitab Minhajul Qari'in karangan dari Syekh Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Namun sebelum itu kita baca surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab dan semua guru-guru kita. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah yang manfaat untuk dunia akhirat kita semua. Al-Fatihah. Al-Imam wa jami'a sayyidina wa sayyidina nafa'ana wa ta'ala ya Rabbi. Ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, mohon doa dari para jemaah untuk kelancaran pembangunan masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Para donaturnya diberikan kelapangan dan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan keluarganya dan seluruh rekannya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Para berjali dananya pun mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang lalu telah kita pelajari berkaitan dengan beberapa hal yang ada kaitannya dengan kurban. Waktu yang lalu telah kita pelajari bahwa kebolehan berkaitan dengan hewan kurbannya boleh dari jenis laki-laki atau jantan, ataupun dari jenis betina, ataupun dari jenis binatang yang dikebiri. Kemudian yang kedua, kemarin kita telah pelajari kapasitas atau daya muat untuk hewan yang dikorbankan. Kalau kambing untuk 1 orang kapasitasnya, kemudian sapi untuk 7 orang.
berkaitan dengan keafdolian atau keutamaan daripada hewan yang dikorbankan, maka Imam An-Nawawi memberikan satu pendapat beliau bahwa wasyatun, dan satu ekor kambing itu afdalu min musyarakati fi ba'irin, bahwa satu kambing itu lebih utama nilainya ketimbang atau daripada dibandingkan dengan satu unta atau sapi dari hasil patungan, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya qala musannif rahimahullahu ta'ala wa syartu hadan utawi syaratnya udhiyah atau berkorban iku salamatun, binatang tersebut aman, selamat min aibin, dari cacat. Jadi kalau korban nggak boleh menggunakan kambing yang cacat, baik itu cacat karena bawaan maupun cacat karena saat prosesnya, entah kakinya keselio, entah kakinya patah, pincang, atau dan lain sebagainya. Di mana cacat tersebut yang usulahman, cacatnya tersebut bisa menyebabkan berkurangnya daging kurbannya atau binatang yang mau disembelih. Fala tasjilu, maka tidak boleh, fala yasihu, maka tidak sah, ajfa'u, binatang yang kurus. Jadi tidak sah korban dengan menggunakan kambing yang kurus, cekik. Wa majnunun, kambing yang stres. Kambing stres, Imam Nawawi memberikan pendapat beliau para tujzi'u ay para yasihu, maka tidak sah kalau korbannya dengan binatang yang stres. Wa maqtu'atu ba'dhi udhuni, atau binatang yang terputus sebagian telinganya, jadi sebagian telinganya potong keluar, gitu ya. Wazat wa'amajin, yang pincang, ya, binatang pincang itu tidak boleh, tidak sah untuk dipakai kurban. Wa'iwain, kambingnya buta, binatangnya buta, itu juga tidak sah. Wa maradin, dan binatang yang sakit. Wa jarobin, dan binatang yang buduk. Bayinin, yang jelas, jadi buduknya itu kebangetan buduk. Ya, kambing yang buduk itu tidak sah, tidak boleh dipakai untuk korban kalau buduknya itu jelas. Wala yadurru, dan tidak menjadi masalah siruha, sedikitnya buduk, ya, sedikitnya pincang, sedikitnya, ya, yang cacatnya itu sedikit, maka tidak menjadi masalah, kata Imam Rafi'i di sini. Nah, kemudian dikomentari oleh Imam An-Nawawi, qultu, ini pendapatnya Imam Nawawi, kata Imam An-Nawawi, as-sahihu, menurut qaul yang sahih, al-mansusu, yang telah dinas, yadurru yasirul jarodi, wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi memberikan komentar, ya dulu tetap itu menjadi masalah apabila buduknya itu, meskipun itu buduknya sedikit, ya. Itu kaitannya dengan kriteria ataupun syarat-syarat ketentuan-ketentuan bagi bapak yang mau berkorban. Waktu yang lalu pun juga telah kita pelajari. Bagi bapak masyarakat yang akan melaksanakan kurban tahun ini, disunahkan satu, kalau bisa potong sendiri.
Kalau nggak bisa potong sendiri, pakai wakilnya, yaitu dipotongi. Yang kedua, sunnah dari Rasulullah ketika mau berkurban masuk tanggal 1 Zulhijjah itu sunnah untuk tidak potong kuku, tidak potong rambut dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita lompat-lompat sedikit. Wa yushtaratu, dan disyariatkan apa an-niyatu, niat indal dzabhi, pada saat memotong hewan kurban. Kurban itu adalah satu ibadah. Ya, karena kurban itu satu ibadah, maka diperlukan yang namanya niat. Untuk mengetahui hewan yang dipotong itu hewan potongan biasa atau diniatkan untuk kurban, motong hewan kurbannya itu untuk sedekah biasa atau sedekah kurban yang hubungannya dengan kurban, maka ini yang membedakan antara memotong hewan yang diniatkan sedekah biasa dengan yang diniatkan kurban, maka yang membedakan adalah niatnya. Nah, kapan kalau orang itu mau niat di dalam berkurban? Wa yushtaratu, dan disyariatkan apa niyatu, niat inda dzabhi, ketika memotong hewan sesembelihan. Illam yasbiq ta'yinun, jika tidak mendahului apa niat apa ta'yinun, penentuan atau menentukan. Kalau orang itu mau berkurban, kemudian niatnya adalah indal dzabhi, pada saat orang tersebut memotong hewan kurbannya sendiri. Kalau ini yang motongnya sendiri. Jadi ada dua, ada yang motongnya sendiri, ada yang motongnya diwakilkan. Kalau orang yang berkurban itu motong sendiri, maka niatnya pada saat orang tersebut memotong hewan kurbannya. Illam yasbiq ta'yinun, terkecuali kalau dia berkurban itu dengan menentukan. Jadi hewannya ditentukan. Misalnya ada orang yang punya 5 ekor kambing. Kemudian pada saat bulan sekarang ini misalnya gitu ya, atau bulan yang lalu begitu misalnya, orang yang punya kambing itu kemudian menentukan, kambing ini yang besok mau saya pakai kurban. Dia menunjuk salah satu hewan peliharaannya. Maka ketika orang tersebut sudah menentukan binatangnya, maka pada saat itu juga dia jatuh, sudah terhitung niat kurban. Jadi pada saat motong sudah nggak pakai niat lagi. Itu kalau hewan kurbannya sudah ditentukan. Ya, jadi kalau ada seseorang ya masyarakat kemudian punya ternak kambing, ya, kita punya 5, kita punya 7 begitu ya. Nah, pada satu saat dia menentukan ini kambing yang besok mau saya pakai kurban. Maka saat itu juga, ya, saat itu juga niat kurban sudah jatuh. Jadi pada saat motong nggak usah pakai niat lagi. Ya. Wakadha intara, demikian pula ketika seseorang itu mengatakan ja'altuha udhiyatan, aku akan jadikan binatang ini udhiyatan sebagai sesembelihan, gitu ya. Itu kalau orang tersebut menetapkan
salah satu binatang ternaknya untuk kurban di kesempatan yang akan dijalani. Jadi ada dua, ya, sudah ada dua syarat yang niat kurban, ya, niat kurban. Yang pertama adalah ketika orang itu berkurban dengan cara memotong binatang kurbannya sendiri, maka niatnya pada saat orang tersebut memotong hewan kurbannya. Yang kedua, ketika binatangnya sudah ditentukan, maka niatnya pada saat orang tersebut menentukan binatang yang akan dipakai untuk kurban. Wa in wakala, dan jika mewakilkan orang yang menyembelih bizzatai dengan penyembelihannya, nawa inda i'ta'il wakili. Bagaimana kalau orang yang berkorban itu nyembelihnya diwakilkan, jadi bukan dirinya sendiri yang motong, tapi pakai jagal, ya, pakai jagal. Kapan niatnya? Kata Imam Nawawi, wa in wakala bizzabahi nawa inda i'ta'ihi. Niatnya orang yang mau berkorban, yang motongnya diwakilkan, maka niat kurbannya pada saat orang tersebut menyerahkan hewan kurbannya kepada yang mau motong, bukan ke panitia. Awas, jangan salah paham ini. Jadi ketika bapak mau kurban, biasanya kan malam-malam udah ditenteng tuh, diserahin ke panitia, PDKM, kan begitu ya. Nah, sedangkan pada saat bapak proses pelaksanaannya, ya, bapak enggak melakukan sebuah serah terima pemotongan, maka di sini menjadi masalah. Jadi kata Imam Nawawi perlu diingat, wa in wakala bidzati, jika seseorang itu mewakilkan pemotongannya, nawa indai ilwahi, maka niatnya orang yang mau berkorban pada saat orang tersebut menyerahkan hewan korbannya kepada yang mau motong. Jadi Pak, dan pada saat menyerahkan, Bapak harus memberikan sebuah ucapan, Pak, ini korban dari saya untuk istri saya misalnya. Pak, ini korban sunnah dari saya untuk keluarga misalnya. Karena korban itu ada dua, korban sunnah dan korban wajib. Jangan sampai hanya tahunya Bapak menyerahkan korban, ternyata korbannya korban wajib. Makanya harus diserah terimakan itu. Pak, ini korban wajib saya. Jadi Bapak ngomong begitu kepada yang mau motong, ya. Karena ketika orang yang mau motong ini nggak tahu kalau itu korban wajib, ternyata awal itu alu hayata, saya niat untuk memotong hewan korban ini. Siapa begitu namanya sunatan lillahi ta'ala, kemudian dipotong oleh yang potong. Maka di sini Bapak belum termasuk melaksanakan korban wajibnya. Makanya untuk Bapak bagi warga, Bapak masyarakat jamaah yang mau korban, besok kalau korban, tungguin, tongkrongin dah hewan korbannya, kan sama panitia kemudian sudah dikasih label ya, biasanya dikalungin begitu, dikasih gandul, ya, kemudian dikasih label. Pas giliran disebut kambing nomor 17 persiapan, punya Ustadz Hasyim misalnya, udah Ustadz Hasyim untuk jagain aja tuh.
Nah, ketika sudah ada instruksi untuk diserahkan, tenteng itu, seret itu kambing korbannya, serahkan kepada yang motong, Pak, ini korban sunat saya. Untuk siapa terserah? Untuk istrinya ke, untuk anaknya ke, untuk dirinya sendiri ke. Nah, ini biasanya yang sibuk adalah panitia. Ya, yang sibuk adalah panitia. Bapak yang korban itu niatnya di mana pada saat itu? Bukan pada saat nyerahkan hewan itu pada malam harinya. Ini salah. Ya, dia biasanya yang orang nggak teliti tentang masalah-masalah yang seperti ini. Jadi niat korban bagi orang yang korbannya diwakilkan, maka niatnya pada saat orang tersebut menyerahkan hewan korbannya kepada yang motong, bukan kepada panitia. Ini salah, jangan sampai salah ya. Saya hanya membaca saja ya. Sama. Korban wajib itu adalah korban nazar. Misalnya Bapak punya sebuah janji dengan Allah, kalau tanah saya ini laku sebelum Idul Adha, saya mau korban. Lah kok diijabah sama Allah, tanahnya laku benar sebelum Idul Adha. Maka pada saat itu, hari Idul Adha itu, Bapak wajib mengeluarkan hasil dari jual beli tanah itu untuk berkorban, yang korban itu hukumnya wajib, yang namanya korban nazar. Gitu ya. Maka pada saat Bapak menyerahkan hewan korbannya kepada yang mau motong, kasih tahu tuh sama yang mau motong, Pak, Ustaz Jamil misalnya, udah kambing nomor 15 ditenteng sama Ustaz Jamil, serahkan kepada yang mau motong, Pak, ini korban wajib saya, sehingga yang motong pun akan membaca fardhon lillahi ta'ala. Kalau tidak ada informasi itu, maka yang mau motong nanti sunnatan lillahi ta'ala. Ini yang bahaya. Meskipun dari Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadah atau amalia hambanya, akan tetapi kewajibannya tidak terpenuhi ya. Jadi sekali lagi, untuk yang mau korban, niat korban itu nanti terbagi jadi 3. 1, kalau yang motong dirinya sendiri, maka niatnya pada saat orang tersebut motong binatang korbannya. Yang kedua, kalau dia menentukan binatang korbannya, maka niatnya pada saat orang tersebut menjatuhkan atau menentukan pilihan hewan korbannya, pada saat itulah dia sudah terhitung niat. Dan yang ketiga, kalau orang korbannya kemudian diwakilkan cara pemotongannya, maka niatnya pada saat orang tersebut menyerahkan binatang korbannya kepada yang mau motong. Kemudian walau itu tetap kedua yang mudhahi utawi al-aklu, memakan min udhiyati tatawu'i, dari sesembelihan yang bersifat sunnah. Diperbolehkan bagi orang untuk memakan daging ya, untuk memakan daging kurbannya yang bersifat sunnah. Jadi boleh. Misalnya, makanya biasanya tradisinya orang yang korban itu biasanya diberikan hasil dari binatang yang disembelih, entah itu paha, entah itu apa.
ya, itu boleh. Akan tetapi hukum boleh itu hanya sekedar boleh. Ada hukum di atasnya itu afdol, lebih utama. Saya berikan sebuah analogi begini. Kurban itu adalah satu ibadah yang murni tulus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sesama manusia, ya, kita sesama manusia. Misalnya begini, saya ngasih sesuatu kepada Ustaz Jamil. Saya ngasih sesuatu kepada Ustaz Jamil. Setelah itu saya berikan barang itu, kata saya begini, dan boleh nggak saya minta apa yang saya kasih tadi? Misalnya saya ngasih bolu ke Ustaz Jamil, udah diterima tuh ke Ustaz Jamil. Kata saya begini, Ustaz Jamil, boleh nggak saya minta bolu tadi yang saya kasih? Kalau pertanyaannya boleh, boleh nggak saya ambil lagi? Boleh. Tapi kalau pertanyaannya pantas nggak? Kira-kira kita sesama manusia. Saya ngasih Ustaz Jamil bolu, kemudian bolu yang sudah saya kasih itu saya minta lagi separuh. Kira-kira pantas nggak? Kan tidak pantas. Ini sesuatu yang sudah kita niatkan untuk kita persembahkan kepada Allah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita minta lagi. Kalau sesama manusia saja nggak pantas, apalagi kepada Allah. Maka hukum untuk meminta hasil dari korban kita, maka itu hanya wewenang, jaiz. Jangan sampai kalau nggak dikasih jadi pundung, nggak dapat bagian binatang korbannya, justru malah panitia diamuk, malah kemudian balas dendam. Wah, kamu kan gua gak bakal lagi korban yang dulu dah. Lain makanya saya pesan, wah belakang gak dikasih. Akhirnya apa? Akhirnya malah justru memecah belah, motong masing-masing. Meskipun itu boleh, karena korban adalah ibadah individu. Korban itu ibadah individu, gak jadi masalah. Mau motong di tempat masing-masing, wilayah masing-masing, gak ada masalah. Tapi jangan didasari dengan sakit hati atau kecewa karena tidak terpenuhi keinginan kita. Bapak misalnya mau motong di gang sendiri, nggak apa-apa. Ya, mau motong di gang sendiri, nggak apa-apa. Mau motong sendiri karena kebetulan bisa motong sendiri, nggak apa-apa. Atau misalnya pengen dipotongi, nggak apa-apa. Manggil siapa tukang potongnya, kemudian panggil ke rumah, suruh potong, kemudian digarap, makan satu gang, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah karena korban adalah ibadah individu. Tapi jangan sampai kemudian, dan tidak benar juga kalau kemudian orang korban, kemudian setelah dia korban, dia pesan. Misalnya Ustaz Jamil sebagai panitia, dan saya minta paha belakang aduk. Nah kemudian setelah minta paha belakang, minta lagi, Ustaz Jamil, tapi saya minta tolong ya, saya pesan 15 bungkus, nanti mau saya bagiin ke tetangga saya yang pahanya untuk dia keluarga, yang 15 bungkus akan dibagikan ke tetangganya. Nah yang begini ya nggak boleh.
Ya, yang begini ya nggak boleh. Ini ngeribetin. Jadi orang yang korban kayak model begini ngeribetin, ngerepotin panitia doang. Panitia cuma dipakai untuk motongin doang sama beres-beresin, dia keterima bersih. Udah daging potongan, kantongan udah dibagi, kemudian paha dibagi juga, itu gak boleh seperti itu ya. Ketika sudah mau niat korban, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa it'amul aghniyah, dan boleh juga ya, boleh juga hasil korbannya itu diberikan kepada orang-orang kaya sebagai hadiah. Namun sebelumnya harus terlebih dahulu hewan korban itu hasilnya dibagikan kepada satu fakir, kedua miskin, ketiga yatim, du'afa. Ini dulu dipenuhi. Setelah itu baru kalau mau ngasih sama orang yang kaya-kaya, kasih. Ya, gak apa-apa, termasuk memberikan hadiah kepada tetangga kita yang non-muslim. Korban itu boleh diberikan kepada orang yang non-muslim. Gak jadi masalah. Ya, gak jadi masalah. Yang gak boleh zakat, kalau zakat gak boleh. Ya, kalau korban boleh diberikan kepada orang yang non-muslim atau diberikan kepada orang kaya. Orang yang sudah punya Alphard, rumahnya 7 misalnya, pas korban kemudian bapak berikan, jadi masalah. Diberikan oleh panitia dari masjid, jadi masalah. Ya, itu kalau sesembelihan sunnah. Akan tetapi kalau sesembelihannya korbannya wajib, maka dirinya dan keluarganya tidak boleh makan. Kalau korbannya korban wajib, seperti nadar tadi. Tuh, kalau tanah saya ini laku, sebelum Idul Adha saya mau korban. Ternyata laku betul, maka pas pada saat hewan korbannya dipotong, maka yang korban dan keluarganya tidak boleh minta. Tidak. Kalau ditentukan tidak. Nah kemudian berikutnya, hewan korban juga tidak boleh la tamlikuhum, tidak boleh dimilikkan. Misalnya, ini mesin muda besok motor kambing atau motor kambing. Kemudian dari dia ini buat ini ya, ini buat ini buat ini. Itu nggak boleh. Misalnya, oh ini buat yayasan anu, ini buat yayasan anu. Karena apa? Udhiyah atau korban tidak untuk lembaga. Bolehnya perseorangan, kirim ini ke fakir miskin wilayah sana. Ini jatah fakir miskin wilayah ini. Ini jatah fakir miskin wilayah ini. Gak bisa ditentukan ini bagian yayasan anu yang ada di wilayah A. Kan biasanya sudah ada proposal tuh, misalnya begitu ya, untuk binatang kurban. Tapi kalau untuk masyarakatnya, anak buahnya, nggak jadi masalah. Untuk warganya nggak jadi masalah. Tapi jangan untuk lembaganya, ya. Tidak boleh dimilikkan. Atau misalnya itu jangan diambil ya, itu sudah punya anu. Ya terkadang panitia juga begitu. Justru malah
ngumpulkan sebanyak-banyaknya, yang fakir miskin tidak kebagian, kumpul sampai kehabisan, harusnya jatahnya sekian kantong, ini malah hanya jadi sekian kantong. Kenapa? Karena lebih banyak diumpetin sama panitianya. Kan begitu? Kepala diumpetin, nanti itu dipisahin lagi, udah dipilihkan, itu nggak boleh yang begitu-begitu itu. Ya. Ini secara aturannya, ya, secara aturannya. Ya kalau mau melakukan ya silakan. Tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama berselisih pendapat seberapa banyak orang yang berkorban bisa menikmati binatang korbannya. Wa yaqulu sulasa. Sebagian ulama berpendapat boleh orang yang berkorban mengambil bagian dari binatang korbannya 1/3. Ini satu pendapat ulama. Pendapat yang lain mengatakan wa fi qauli nisfan, dan satu pendapat menyatakan setengah. Gitu ya. Wal asah, dan pendapat yang sah wujubut tasadduqi, wajib disedekahkan di ba'diha sebagian binatang korbannya. Wal afdalu, dan yang lebih utama bikulliha, semuanya disedekahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau mau ngerasain? Illa luqman, kecuali hanya sepunyaan, kecuali hanya sesuapan. Nah kalau kita kan nggak sesuapan. Orang yang berkorban boleh meminta bagian dari binatang korbannya. Menurut pendapat ulama boleh 1/3, boleh setengah. Akan tetapi lebih bagus semuanya wajib disedekahkan. Andai kata mau minta cuma ngerasain doang, ya ibarat bisa nyate 10 tusuk lah bahasanya begitu ya. Cuma itu sudah kebanyakan juga kalau bahasa begitu. Apa tujuannya? Ya tabarruku bi ahliha, ngambil barokah dari hewan korbannya. Cuma ngerasain doang. Ya. Wa yatasaddaqu bi jildiha, dan dianjurkan untuk menyedekahkan bi jildiha dengan kulit binatang korbannya. Termasuk kulit itu jangan dikoordinir oleh panitia. Kalau mau pakai strategi, ada 20 panitia, bagi satu-satu tuh kulitnya. Kemudian sudah ada konsensus sebelumnya, nanti setelah saya bagikan, balikin lagi ya, boleh. Hanya siasat saja. Tapi kalau kemudian panitia mengkoordinir, mengumpulkan, padahal kulit merupakan bagian dari binatang, maka kulit pun juga harus diberikan kepada keluarga, disedekahkan. Tidak ada ceritanya, tidak ada rumus syariat, tidak ada rumus agama masjid dapat bagian kurban. Yang ada adalah orang-orang masjidnya yang pengen dapat bagian kurban. Kalau masjidnya kan sudah mati, dia nggak butuh kulit, masjid ini nggak butuh kulit. Yang butuh adalah orang-orangnya. Maka ini harus sesuai dengan ketentuannya. Wa yatasaddaqu bi jildiha, kulit dari binatang kurban ini harus disedekahkan karena kulit bagian daripada
korban. Jadi tidak bisa dikoordinir panitia, kemudian dikumpulkan, kemudian nanti menghubungi atau orang yang biasa membutuhkan kulit, kemudian ada transaksi jual beli. Andai kata misalnya panitia melakukan demikian, ini kulit ada 50 kulit dikarungin, dilakukan ijab kabul jual beli, saya terima, saya beli, antara kulit ini dengan pedagang kulit, kira-kira dananya masuk kemana? Masuk ke masjid? Dan tidak bisa. Ini harus hati-hati. Kalau mau, gunakan strategi syariat, ya. Gunakan strategi syariat. Misalnya seperti tadi sudah dikasih semuanya kulitnya, kemudian loh, mohon maaf dah, saya mau kagak bisa kolam kulit. Udah saya sedekahin aja dah ke masjid dah. Nah, sama panitia dikumpulin, dijual, dananya masuk ke masjid, gak jadi masalah. Itu infak daripada jamaah, hasil dari penjualan boleh. Tapi kalau dikoordinir langsung tidak boleh. Itu bagian panitia di masjid udah. Jangan ada yang itu, misalnya jangan ada yang ngambil, misalnya nggak boleh ya. Hentikan perilaku demikian. Au yantafi'u bihi, atau memanfaatkan kulitnya. Misalnya Ustaz Jamil minta atau dikasih kulitnya kulit sapi, sama panitia, sama DKM dikasih, Ustaz Jamil itu kulit sapi tolong ambil. Oh ya, makasih. Kata Ustaz Jamil, dan ini kayaknya hidup kita udah rusak deh. Bagaimana kalau kita bikin beduk? Enggak jadi masalah. Ya, tidak ada masalah. Untuk dimanfaatkan, ya, kalau di Garut itu jadi kerupuk kulit kan lumayan, berdaya jual tinggi, gitu ya. Misalnya bikin kerupuk kulit sendiri juga nggak boleh. Nah, jadi ketika pada saat itu udah kasih dulu aja seperti tadi, nanti setelah dikasih, udah saya balikin lagi ya ke panitia misalnya, nggak jadi masalah. Kemudian lakukan akad jual beli, udah selesai. Nah, kalau sampai settle misalnya, ya tergantung daripada prosesnya. Entah itu garunya yang kurang dan lain sebagainya, gitu ya. Itu teknis lah begitu. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah aturan-aturan di dalam kurban. Jadi tolong untuk Masjidul Huda ini dari tahun ke tahun, ayo kita benahi yang berhubungan dengan syariat yang ada di masjid ini, ya. Termasuk dalamnya tolong dilakukan pembinaan terhadap warga yang mau kurban, dikasih arahan kalau mau niat kurban, kalau bapak mau dipotongkan, diwakilkan pemotongannya, niatnya pada saat bapak menyerahkan hewan kurbannya kepada yang motong. Dan sunnah sesuai dengan Rasulullah, lihat proses pemotongannya. Setelah kambing kurbannya dipotong, sudah darah ngalir ke tanah, kalau mau pergi, kalau mau ditinggalkan. Yang jelas, lihatlah proses pemotongan hewan kurbannya, ya. Itu saja yang mungkin bisa kita pelajari.
Mudah-mudahan yang mau kurban diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahumma barik lana wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.